Pesawat adalah sebuah kendaraan atau moda transportasi yang mampu terbang di udara, bahkan di atmosfer. Seiring perkembangan zaman, pesawat yang ditumpangi oleh para manusia ternyata memiliki bentuk berubah-ubah. Tidak sedikit dari para pesawat tersebut yang memiliki bentuk sangat unik dan aneh. Bahkan, negara-negara maju di dunia pernah membuat desain pesawat yang bisa dikatakan sangat jelek. Desain dan penampilan pada sebuah pesawat tidak hanya mempengaruhi kecepatan dan manuvernya saja, tetapi juga menarik perhatian para penggemar dirgantara. Berikut daftar pesawat dengan bentuk paling aneh dan paling buruk yang pernah diciptakan. Seddon Mayfly. Seddon Mayfly adalah sebuah pesawat yang dirancang oleh penerbang bernama John W. Seddon yang berhasil membuat rangkaian mesin besar yang diperkirakan mampu terbang di angkasa. Seddon sendiri membuat pesawat ini dalam sebuah ajang untuk menemukan seseorang yang mampu membuat dan menerbangkan pesawatnya dari Manchester ke London. Di masa itu, pesawat yang dikembangkan oleh Seddon ini dikenal sebagai pesawat paling berat. Diketahui bahwa pesawat ini menggunakan lebih dari 610 meter baja dalam konstruksinya. Pesawat ini memiliki dua set sayap biplan, pasangan depan bentang lebih besar dari pasangan belakang. Permukaan kontrol pada pesawat ini terdiri dari sepanjang kemudi berbentuk berlian yang dipasang di antara setiap set sayap. Menurut laporan, pesawat ini dimaksudkan untuk membawa 5 penumpang selain pilot pesawat itu sendiri. Namun sayang saat uji coba, pesawat Seddon Mayfly ini gagal terbang ke udara. Bagian baling-baling pada pesawat rusak dan beberapa bagian juga ikut patah. Setelah gagal terbang, Mayfly akhirnya diperbaiki, meski tidak pernah lagi diuji coba kemampuan terbangnya. Philips Multiplane. Selama ini kita mengenal Wright bersaudara sebagai orang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang. Namun sebelum Wright, ada seorang pria lain yang sangat terobsesi untuk bisa terbang di udara, yaitu Horatio Phillips. Dirinya berpendapat jika suatu mesin akan mampu terbang di udara jika memiliki banyak jumlah sayap yang membantu udara mengangkat beban manusia di bawahnya. Akhirnya Phillips membuat multiplane pada tahun 1891 dan mesin terbangnya ini memiliki berat sekitar 180 kg hingga membuatnya agak tidak stabil. Meskipun begitu, Phillips tetap bertekad untuk membuat mesin pesawatnya tersebut. Akhirnya pada tahun 1904 pesawat ini diuji coba untuk pertama kali dan multiplane ini mampu terbang sejauh 15 meter di atas tanah. Hal inilah yang menyebabkan Phillips mengakhiri usahanya pada penerbangan berawak. Meski apa yang dilakukan tidak begitu berhasil, ia menjadi contoh pengembang lain dalam membuat pesawat dengan menyempurnakan konsepnya. AEA Cygnet. Cygnet atau juga disebut Aerodrome adalah pesawat Kanada yang memiliki bentuk sangat tidak lazim, dengan sayap seperti dinding yang terdiri dari 3.393 sel tetrahedral. Itu adalah versi bertenaga dari layang-layang tetrahedral Cygnet yang dirancang oleh Dr. Alexander Graham Bell pada tahun 1907 dan dibangun oleh Asosiasi Eksperimen Udara yang baru didirikannya. Pada tahun 1907, seseorang mengemudikan Cygnet saat ditarik ke udara di belakang perahu motor dan akhirnya mencapai ketinggian 51 meter. Diketahui bahwa ini adalah penerbangan pertama yang tercatat di Kanada. Meskipun terbukti mampu terbang sebagai layang-layang pembawa orang, tampaknya ini tidak menjanjikan untuk penelitian penerbangan bertenaga. Hal ini karena sangat sulit dikendalikan dan pada kenyataannya hancur ketika menabrak air di akhir penerbangannya. Tahun berikutnya, salinan desain yang lebih kecil dibuat sebagai Cygnet 2. Sekarang dilengkapi dengan undercarriage beroda dan mesin Curtiss VA. Caproni CA-60. Caproni CA-60 Trans Aereo yang juga disebut sebagai Noviplano atau 9 sayap adalah prototipe sebuah pesawat terbang besar dengan 9 sayap yang dimaksudkan untuk menjadi pesawat transatlantik 100 penumpang. Diketahui bahwa pesawat ini menampilkan 8 mesin dan 3 set sayap rangkap 3. Pesawat ini dirancang oleh perintis penerbangan asal Italia, yakni Gianni Caproni, yang dibuat oleh perusahaan Caproni. Pada tahun 1921, pesawat ini diuji coba di Danau Meggiore, dan tidak lama setelah lepas landas, pesawat jatuh di permukaan air dan pecah karena benturan. Untungnya, pilot pesawat mampu menyelamatkan diri hingga tidak ada korban jiwa yang terjadi akibat kecelakaan tersebut. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Caproni memutuskan untuk menghentikan mimpinya tersebut. Dirinya menghilangkan keinginannya untuk membawa ratusan orang ke tengah samudra dan mendarat di atasnya. Setelah mengalami kerusakan yang cukup parah, akhirnya proyek pesawat ini segera ditinggalkan karena biayanya yang sangat mahal.
Beberapa bagian yang masih hidup dipajang di Museum Aeronautica Gianni Caproni dan di Museum Penerbangan Polandia di Italia.